Hah, apaan tuh? Oh, village. Lu, kok ada portal sendiri sih? Jangan-jangan perbuatan Herobrine. Stop. Nanti malah membahas Herobrine lagi. Oke, jadi karena banyaknya struktur bangunan yang unik yang ada di game Minecraft, jadinya aku pada video ini akan memasukkan seluruh informasi tentang struktur di Minecraft. Informasi dari Minecraft, gas. Informasi dari internet, gas. Informasi dari yang lain. Lah, ini apaan dah? Seluruh struktur yang ada di Minecraft. Oke, mantap, ini naskahnya bro. Oke, kita langsung laksanakan. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasannya. Oke, jadi untuk penjelasan struktur ataupun bangunan di Minecraft ini adalah sebuah tempat ataupun bangunan yang dinamakan sebagai struktur untuk penamaan awal ya. Jadi strukturnya ini ada berbeda-beda nama dan juga berbeda-beda macam bentuk ya. Jadi oke, langsung saja gue mulai dengan yang pertama, yaitu village. Struktur ini adalah struktur yang sangat berguna dikarenakan makhluk ataupun mob yang ada di dalamnya adalah villager yang bisa kita ajak berdagang. Selain itu, di struktur village ini terdapat banyak item yang bisa kita dapatkan, misalnya dari chest, dari hasil pertanian, dan dari iron golem. Waduh. Dan untuk strukturnya terletak di overworld. Oke, kita lanjut yang kedua, stronghold. Jadi struktur yang memiliki bentuk seperti labirin ini memiliki peran krusial, yang dimana jika kalian ingin menamatkan game Minecraft, kalian harus ke DN untuk mengalahkan Ender Dragon. Dan cara satu-satunya untuk ke dimensi DN yaitu melalui portal yang ada di struktur stronghold ini. Selain itu, di struktur ini juga ada perpustakaan dan juga ada chest di dalamnya. Untuk letaknya sendiri berada di overworld. Oke, kita lanjut yang ketiga, pillager outpost. Bangunan yang berbentuk menara ini adalah markas dari pillager yang berletak di overworld, dan untuk bangunannya memiliki lantai 3 tingkat dan di pucuk menaranya ada sebuah chest. Untuk di sekitarannya kalian bisa menemukan iron golem yang dikurung, ada elei juga yang dikurung, dan juga beberapa tumpukan kayu dan bisa lain-lainnya. Dari setiap markas berbeda-beda lah untuk letak di sekitaran ia itu. Dan oke ya, kita lanjut yang keempat, mansion. Bangunan yang besar ini adalah markas utama dari pillager yang berisi ruangan-ruangan beraneka ragam pada dalam bangunan ini. Dan untuk penghuni dari mansion ini adalah evoker dan vindicator. Untuk bangunannya sendiri berletak di overworld. Oh iya, salah satu keunikan dari struktur ini ialah bangunannya hampir 100% terbuat dari kayu, yang seperti kita semua ketahui, kayu adalah bahan yang mudah terbakar api. Dan ketika kita meletakkan api di kayu tersebut, maka oke, kita lanjut yang kelima, monumen ataupun ocean monumen lah namanya, ini kan di laut juga gitu. Struktur yang tenggelam ini mungkin terlihat indah dari kejauhan, akan tetapi jika kalian mendekatinya, inilah yang akan kalian dapatkan. Anjir, ada kecil coy. Dan selain dari penampakan tadi, jika kalian ingin menjelajahi isi struktur ini, maka kalian harus menyiapkan banyak ember susu dikarenakan adanya gangguan dari mob guardian ataupun elder guardian yang memberikan efek mining fatigue untuk kalian sendiri. Dan untuk letaknya berada di lautan overworld. Lanjut yang keenam, shipwreck. Struktur ini konon katanya adalah sebuah kapal yang diisi oleh pillager sebagai pemimpin dan pillager sebagai awak kapal pada dahulu kala. Dan suatu ketika terjadi badai yang sangat amat besar yang mengharuskan para pillager dilempar ke laut sebagai sesajen laut pada waktu itu. Dan beberapa lama kemudian ternyata cara itu tidak berguna ataupun tidak efektif lah, yang pada akhirnya kapal itu sedikit demi sedikit tenggelam diakibatkan gesekan lambung kapal terhadap terumbu karang yang ada di lautan. Meskipun semua orang itu selamat dari kejadian itu, baik dari villager maupun pillager, akan tetapi karena sebab itulah pillager sangat membenci villager hingga saat ini. Tapi bohong lah, kembali ke topik pembahasan. Struktur ini terletak di overworld, lebih tepatnya di laut. Dan jika kalian beruntung, maka kalian akan mendapatkan peta harta karun yang menuntun kalian menemukan peti harta karun berupa chest. Oke, lanjut yang ketujuh, desert temple. Karena di sini agak ngebug lah Minecraft gue, jadi gue gak bisa menemukan struktur ini. Jadinya gue ambil foto ini dari Google aja. Oke, lanjut. Struktur yang berbentuk piramid ini menyimpan sebuah misteri, yaitu jika kalian menghancurkan sebuah lantai dasar yang ada di tengah piramid ini, maka kalian akan mendapatkan sebuah ruangan yang sangat dalam berisikan chest dan sebuah jebakan di dalamnya. Untuk letaknya ada di overworld di biome desert lebih tepatnya. Lanjut
yang ke-8, Jungle Temple. Oh ya, BTW ini gue agak bisa menemukan koordinat strukturnya ya di game Minecraft gue. Mungkin ngebug atau apalah. Jadi gue ambil dari internet lagi. Sama seperti Desert Temple tadi juga, cuy. Oke, lah masuk ke pembahasannya. Sama seperti Desert Temple tadi, bedanya di sini strukturnya berada di sebuah biome jungle. Untuk isi dalam bangunan strukturnya ada sebuah chest dan jebakan. Untuk letaknya berada di overworld. Lanjut yang ke-9. Oh ya, BTW di sini juga ada kayak puzzle gitu ya. Jadi kalian bisa mendapatkan hadiah lah kalau misalnya ngutang-atik puzzle tersebut. Oke, kita lanjut yang ke-9. Igloo. Oke, BTW di sini gak bisa gue tulis ya igloo di komennya itu yang loketnya itu. Jadi iya, diambil dari internet lagi. Kenapa Minecraft ini bisa menampilkan igloo slash loket, lalu igloo nggak ada opsinya gitu. Slash loket dari struktur igloo dan nggak ada di situ ya. Oke ya, kita masuk ke pembahasannya. Struktur ini memiliki sebuah lab rahasia di dalamnya. Lebih tepatnya di bawah bangunan tersebut ada 2 objek eksperimen dan beberapa barang di dalam chest. Untuk letaknya berada di overworld dan bisa kalian temui di biome bersalju. Lanjut yang ke-10. Ruin portal. Struktur ini bisa kita temukan di overworld dengan bentuk portalnya selalu hancur seperti ini. Untuk sekitarannya ada blok emas dan juga chest. Oke, kita lanjut yang ke-11. Trial Chamber. Struktur ini diperuntukkan buat kalian yang suka dengan sebuah tantangan. Karena di dalam bangunan struktur ini terdapat banyak mob yang akan kalian lawan. Akan tetapi hal seperti itu wajar karena hadiah yang kalian dapatkan juga sepadan, yaitu banyaklah hadiahnya di dalam ini jika kalian bisa mengalahkan musuh yang banyak tersebut. Oke, kita lanjut yang ke-12. Mineshaft. Struktur ini adalah tempat pertambangan yang sudah terbengkalai dan untuk isi dalamnya struktur mineshaft ini beraneka ragam. Terkadang kalian bisa menemukan chest, ore yang nempel di dinding, dan sarang dari laba-laba. Untuk letaknya bisa kalian temukan di bawah tanah overworld. Lanjut yang ke-13. Zombie Village. Karena gue susah menemukan village yang menjadi zombie ini, jadinya gue ambil fotonya dari internet lagi. Oke, lanjut ke pembahasannya. Struktur bangunan ini adalah bukti nyata bahwa pernah ada sebuah tragedi besar yang menyebabkan seluruh bangunan di village ini hancur dan seluruh villagernya berubah menjadi zombie village. Dan untuk isinya ya kurang lebih sama kayak village biasalah, tetapi ya hancur-hancur gitu bangunannya. Untuk tempatnya sendiri berada di overworld. Oke, lanjut yang ke-14. Dungeon. Oke, di sini ya bisa kalian lihat ya, gak ada tulisan ataupun opsinya lah untuk ke dungeon ini. Jadinya ya gue ambil foto dari internet lagi lah karena gue malas cari-carinya, apalagi pakai koordinat kan. Oke, masuk ke pembahasannya. Bangunan struktur yang simpel ini berisi chest dan mob spawner di dalamnya. Dah, itu aja sih. Untuk letaknya sendiri kebanyakan di bawah tanah overworld. Oke, lanjut yang ke-15. Swim Hut. Ya seperti sebelum-sebelumnya lah, gue ambil dari foto internet lagi karena ya kalian sudah tahu lah alasannya. Susah dicari, mana gak ada opsinya lagi kalau Minecraft Bedrock kan. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Swim Hut adalah tempat bagi seorang witch beserta alat dan bahan ramuannya yang dia buat. Untuk letaknya ada di overworld, lebih tepatnya di biome swamp lah. Kita lanjut yang ke-16, yaitu Ancient City. Struktur ini berada di bawah tanah yang hanya dihuni oleh mob warden ini. Dan selain suasananya yang mencekam, di struktur yang luas ini juga terdapat sensor pemanggil warden yang sangat banyak, yang membuat kalian tidak bisa leluasa mengeksplor struktur ini untuk mengambil beberapa cheats yang tersebar di sini. Jadinya ya kalian lebih berhati-hati lah untuk ke biome ini. Kok biome sih? Struktur ini. Oke, kita lanjut. Oke, setelah gue membahas tentang struktur yang ada di overworld, kita lanjut ke dimensi berikutnya, yaitu masuk ke dimensi Nether. Oke, langsung saja kita ke list selanjutnya, yaitu yang ke-17. Ruined Portal. Selain hanya bisa kita temukan di overworld, ternyata struktur ini juga bisa kita temukan di Nether dengan bentuk yang sama, yaitu acak-acakan. Ada beberapa gold block di sekitarannya dan juga ada satu chest di sekitarannya. Untuk tepatnya berada di Nether. Dan ya, kita lanjut yang ke-18. Nether Fortress. Struktur ini adalah salah satu jembatan kita untuk menamatkan game Minecraft dikarenakan adanya spawner yang berisikan mob blast. Ya, kalian semua udah tahu lah ya tentang mob blast ini. Dan selain itu, di struktur ini memiliki mob eksklusif, yaitu Wither Skeleton yang bisa spawn di mana saja di wilayah struktur ini. Dan selain itu, di struktur ini juga ada tanaman quartz yang sangat penting untuk membuat potion di Minecraft, dan juga ada chest juga sih di beberapa tempat. Oke, untuk tempatnya seperti namanya ya, Nether Fortress, yaitu berada di Nether. Oke, kita lanjut yang ke-19. Bastion Remnant.
struktur yang menakutkan ini dijaga oleh para piglin dan brood piglin. Dan perbedaan dari mereka berdua ialah dari pakaiannya dan juga dari sifatnya. Seperti contoh, jika piglin biasa bisa kita sogok dengan gold, maka hal seperti ini tidak berlaku terhadap brood piglin. Meskipun struktur ini dijaga dengan ketat, akan tetapi inilah satu-satunya cara kalian membuat armor ataupun tool yang terbuat dari netherite menggunakan netherite upgrade yang tersedia di base gen ini. Oke, kita lanjut yang ke-20. Untuk yang ke-20 ini kita beralih dari dimensi nether ke dimensi DN. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Yang ke-20, NCT. Untuk ke struktur ini kalian perlu mengalahkan Ender Dragon untuk membuka portal menuju deretan layang-layang ini. Lalu kalian tinggal cari saja strukturnya ini. Untuk isi strukturnya berisi alat yang sangat berguna dan tentu saja langka, yaitu kepala naga, maksudnya Elytra, yang hanya bisa kita temukan di NCT ini. Untuk mob yang sering spawn juga di sini ialah Shulker sebagai pengganggu kita dalam mengeksplor NCT ini. Oke, dan mungkin segitu saja pembahasan struktur di Minecraft yang gue sampaikan ke kalian lewat video ini. Menurut kalian struktur mana saja yang paling kalian sukai? Silahkan komen di bawah. Dan ya mungkin segitu sajalah dari gue. See you. Oh iya, hampir kelupaan gue. Silahkan like dan subscribe video ini dan channel ini. Oke, dan ya mungkin segitu saja dari gue. See you. And then drink up all my money, and there's a got lonely. Where it gone, and I gotta stay high all the time. And I drank up all my money, and there's a got lonely. Where you're gone, and I gotta stay high all the time to keep you off my mind. Spend my days like a hay show.